Hansen dan Hamim Tabuk. Yeay! Yeay! Baik, pemirsa, itulah tadi behind the scene-nya ya, karena memang mereka punya sebuah buku, bukunya ada di sini nih, saya sudah baca sekilas. Tuh, tapi belum launching ya? Grand launchingnya dalam waktu dekat. Cuma sekarang soft launching di Islamic Book Fair Istora Senayan. Oke, dan itu tadi behind the scene-nya, semua yang videoin, foto, semua itu dari timnya kesebelasan ini. Oh, kamu yang videoin semuanya? Dia edit sendiri juga. Dia ngedit sendiri? Iya, aku ngambil sendiri, terus nanti aku Sama sampai rumah kakaknya. aku edit semuanya. Oke, tunggu ya sebentar ya. Ini saya lagi berusaha mencerna dengan logika saya. 11 anak, 11-11-nya normal, 11-11-nya breastfeeding, dan lebih hebatnya lagi pada saat hamil itu berpindah-pindah negara. Iya, mobile gitu. Mobile, jadi ini dari 11 anak, 7 lahir di Indonesia, 4 lahir di luar Ada negeri yang ya. lahir di Brunei, ada yang lahir di Yordania, semuanya mau lahir di London. Tapi paspor saya hilang, jadi saya akhirnya transit di Jordan, tapi lahir di Yordania. Terus yang seterusnya itu, saya mau ke Australia, tapi saya transit di Brunei, pergi ke Pulau Labuan, itu yang very beautiful island. Lahir di Labuan, terus baru umur 26 hari saya bawa ke Australia. Kemudian nextnya lagi lahir di Kuala Lumpur. Jadi Mbak nggak ada yang kayak mesen rumah sakit jauh-jauh hari, Iya. pokoknya di mana saya ada, di situ saya akan brojol gitu ya? Iya, sort of seperti itu deh. Oh, tapi memang selalu Tapi saya kontrol ya, kontrol. Tapi terserah Tuhan mau saya lahirkan anak itu di mana. Tapi memang sudah niat kan, maksudnya dalam artian ya mungkin memang kita bukan well planning, misalkan lahir di Jakarta, selalu di Jakarta, cuma mungkin rumah sakitnya berbeda. Kalau Mbak kan di sini, Di sana. di sana, Iya. di sana, di mana-mana hatiku senang. Nah itu artinya memang sudah sudah ada niatan dari awal, karena mungkin ada sesuatu yang membuat Mbak berpikir bahwa kayaknya akan jadi sebuah cerita yang luar biasa nih, ketika anak-anak saya punya cerita kelahiran yang berbeda di tempat yang berbeda. Jadi intinya sebenarnya kehamilan itu tidak mengganggu aktivitas apapun gitu. Jadi kita walaupun hamil, walaupun berat, dan saya itu bedanya mungkin ada yang hamil tuh nggak pakai mual, nggak pakai muntah. Saya itu selama 9 bulan, 11 kali hamil, itu kalau saya telat makan saya pasti muntah. Dan setiap pagi saya pasti keluar cairan-cairan asam lambung. Pokoknya pasti mual itu udah 11 kali mas. 9 bulan sampai lahir baru berhenti. Kalian dengarin ya ibu, kalian ya, betapa perjuangannya. Kamu dengarkan ya. Ini udah 11 berarti sudah ada 9. Oh ada 9? Nih terakhir tadi Muntas, habis Muntas siapa? Soleha. Soleha. Biar pada apal. Iya benar. Kemudian setelah Soleha? Kahtan, pakai Q. Kahtan. Pakai Q. Q-A-H-T-A-N. Oh, Q. Ini nih dibagi-bagi dulu deh. Oke. Biar ayo dibagi-bagiin. Oke. Oke, Ntar yang belum nanti. kita ngobrol dulu ya. Ya, kita ngobrol Dan dulu. lebih wow-nya lagi adalah gimana cara bayar babysitter mereka. Nah, Berapa pengeluarannya? Nah. Mahal ya sekarang ya babysitter. Bukan lagi. jadi alhamdulillah kekuatan dari yang di atas, ini semua anak-anak dibesarkan tidak ada babysitter, tidak ada maid, tidak ada yang asisten gitu. Melainkan kita semua bareng-bareng saling membantu. Jadi mereka semua asisten saya. Bentar ya, ini kan anaknya 11, semua makan nasi ya. Ini Makan nasi. soalnya gini, coba kita bisa lihat pemirsa, ini kan beras harganya lagi naik banget ya ibu-ibu ya. Iya. Coba lihat beras berapa harganya sekarang. Coba. Ini untuk satu orang nih. Tuh, Harga beras naik, stok Bulog masih rendah. udah gitu sekarang harga LPG juga naik, Ya, betul?
Betul. Wah, banget. Sedangkan masak beras harus pakai Gas. gas. Nih, kalau saya dapat bocoran harga beras itu hampir 500.000 per Per kilo. 20 kilo. Oh, per 20 kilo. Kemarin itu sebelum kenaikan kalau tidak salah harganya masih sekitar 200-an 200.000. kalau nggak salah. Ya. Nah, gas juga gitu. Sekarang udah 170.000. 150 sampai 170 per tabung. Ini gimana pengeluaran, apa kabar Ibu ya? Ya, biasa ibu-ibu langsung duit. Jadi sebenarnya ya mana beras naik, mana gas naik gitu ya. Tapi sebenarnya kita dengan 11 orang, ya setiap anak itu ketika diberikan kepada kita kerahin para ibu, itu Tuhan sudah siapkan rezekinya. Jadi jangan pernah takut nanti, aduh ini dari mana, ini gimana gitu ya. Jadi setiap ini anak lahir ada saja rezekinya. Asal dengan catatan kita mau berusaha. Pasti itu yang paling penting. Itu paling Jadi nggak boleh kita sekedar ngelamun atau berhayal atau terobsesi ini itu, tapi usaha juga masih 100%, 200 kalau perlu 300%. Oke. Sebenarnya mungkin ya Wendy ya, kalau kita ngomongin Indonesia dengan anak banyak itu dulu wajar. 12, 13. Tapi kenapa keluarga ini menjadi luar biasa? Karena menurut saya rata-rata dulu orang Indonesia kalau anaknya banyak itu cenderung dibiarkan. Yang penting makan, sekolah, yang penting hiduplah. Terserah mau jadi apa. Tapi kalau di keluarga ini yang saya lihat, mereka di buku ini mereka bisa mendeskripsikan satu demi satu apa aja keahlian anaknya, apa aja kelebihan mereka. Setiap anak ini ibaratnya mereka tahu patternnya masing-masing. Dan nantinya kalau misalkan salah satu di antara anak mereka sukanya misalkan bola, disupport penuh tuh. Misalkan dibeliin sepatunya, dibeliin lapangannya. Enggak, lapangannya nggak Oh ya dibeliin. misalkan kayak begitu. Sukanya ngedit, dibeliin alat-alat edit dan segala macem. Oke, pertanyaannya adalah gimana sebagai orang tua bisa bisa apa ya, kayak ini anaknya satu-satu sesuai di personalize masing-masing. Nah, jadi itu mungkin kalau baca buku ini, semua ada jawaban di buku ini. Cuma ringkasnya, ayah anak-anak ini, ya suami saya itu memang punya satu kelebihan dalam artian bisa kenal nih anak-anak satu persatu. Apa kan setiap anak Tuhan kasih pasti ada sisi positif, ada sisi negatif, benar ya Bu? Ada karakter yang baik, ada karakter yang buruk. Nah jadi dan ada bakat yang perlu disuburkan dan ada yang kita mau kuburkan. Nah jadi setiap anak-anak ini ayahnya ya beliau begitu mengenal luar dalam dan kita tuh sama-sama discuss nih gimana ini mau diarahkan kemana. Jadi itu kelihatan. Itu didiskusikan. Dibicarakan antara suami jadi, istri ya. Ini kemana nih mau diarahkan. Nah seperti itu. Nah jadi anak-anak kita ini contoh, karena biasanya kalau anak-anak kreatif itu kan cenderungnya suka ini ya, kadang-kadang jadi relatif kayak nakal. Tapi itu sebenarnya mungkin ada sisi positif yang belum tersalur. Nah ketika kita kasih mereka, kita fasilitasi untuk mereka berkarya, itu mereka jadi nggak berantem. Nah jadi mereka saling berkarya, kalaupun ada perdebatan, tapi itu sifatnya yang membangun. Oke. Kalau boleh tanya ke Torik deh. Torik berarti anak ke-4 ya. Perbedaan setahun, nanti dijawab alasannya nanti. Perbedaan setahun sama kakak, terus sama adik juga setahun ya? Atau 2 tahun? 1,5 tahun. 1 Jadi tahun? average 1,5 tahun sih. Oke, berarti rata-rata perbedaannya 1,5 tahun. Ada masalah gak sih kalau misalkan komunikasi di antara kalian ya? Ada masalah atau enggak? Enggak. Kita cari tahu. Gimana caranya ya, kita anak 2, 3 berantem terus kerjanya di rumah, betul? 2 anak cewek sama cowok aja berantem mulu. Oke, Ini makanya 11. ini kita akan cari tahu gimana mereka bisa membina keluarganya tetap harmonis dengan 11 orang anak, tidak dibanding-bandingkan satu sama lain. Oke, kita akan cari tahu semua kuncinya sekarang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Basa-Basi, bahas sana bahas ini. Bring it to the root.